kabar Bu Kartika? Alhamdulillah baik. Nah, gimana nih kegiatan pembelajarannya? Alhamdulillah lancar Bu, berjalan dengan baik sesuai dengan program yang dilaksanakan. Bu Kartika kan akan diobservasi ya? Ya. Nah, sebelum observasi kita diskusikan dulu apa yang akan diobservasikan, lalu langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Ya. Untuk kegiatan observasi besok, tujuan pembelajarannya apa? Peserta didik mampu menemukan bentuk-bentuk cyberbullying di sekolah, terutama di kelasnya mereka masing-masing. Untuk tentang pembulian Tentang ya? cyberbullying itu pembulian secara online, mau medsos atau WhatsApp atau media online yang mereka punya. Bahkan sampai ke game pun bisa ada pembulian sih. Oke, bagus, menarik menurut saya. Jadi karena ini melihat latar belakangnya anak-anak yang sering bermedsos ya, dan terutama ada beberapa peserta didik yang mengalami kejadian yang serupa gitu, terjadinya cyberbullying di WhatsApp gitu dengan teman sekelasnya gitu. Jadi kenapa saya angkat ini gitu, karena anak-anak tahu juga tentang bahayanya cyberbullying dan mungkin ya apa sih cara mengatasinya gimana nih ketika ada temennya yang di cyberbullying di sekolah gitu. Iya. Ini penting menurut saya juga, ini bagus nih tema ini ya. Lalu untuk area pengembangan yang hendak dicapainya? Ada pengembangannya adalah pengelolaan kelas, terutama keaktifan peserta didik dalam bekerja kelompok berhubungan dengan pengembangan KSE, kompetensi sosial emosional, yaitu keterampilan berrelasi. Jadi karena memang di kegiatan ini kan ada diskusi kelompok, jadi saya mengharapkan keaktifan peserta didik dalam menanggapi setiap kasus yang ada di video yang saya tampilkan, sehingga kita bisa diskusi nih langkah-langkah penyelesaian seperti apa gitu, ketika ada terjadi di sekolah ataupun di lingkungan mereka sendiri gitu, jadi mereka bisa menangani gitu. Dan juga mampu berkritis ketika temannya ada pendapat, mereka juga harus bisa bisa mengikuti atau bisa menerima pendapat itu, dan juga bisa mungkin menyanggah pun dengan cara yang baik gitu. Karena kan mungkin ada yang bisa menerima tanggapannya, ada yang tidak bisa, jadi kan mungkin ada debat yang baik lah gitu. Debat positif ya, saling mengomentari, saling membangun gitu. Itu Bu. Bagus. Lalu strategi yang dipersiapkan? Yang pertama membentuk kegiatan pembelajaran melalui kelompok kecil. Yang kedua menerapkan model pembelajaran berdiskusi. Yang ketiga memberikan LK tentang hal yang didiskusikan serta rubrik penilaian selama peserta didik diskusi. Yang saya siapkan. Untuk mengenai media yang dibutuhkan, kita pakai PowerPoint, ada juga YouTube karena saya ada menampilkan video tentang pembulian, yaitu laptop, dan kita ada S-Booking juga dengan video YouTube supaya nanti bisa disiapkan ya. Jadi siap. butuh infokus, Ya betul, laptop infokus, laptop, speaker, dan juga headphone kalau nanti anak-anak bisa lebih keras suaranya gitu. Karena kan kalau kita nggak pakai speaker kecil itu anak-anak mungkin nggak akan kedengeran suaranya. Ya. Selain tadi berdiskusi ya kegiatannya, adakah untuk memancing kegiatan lebih menarik lagi? Ada ice breaking bukan sih? Ice breaking. Jadi saya kan memang setiap kali masuk ke kelas kan, ketika anak mungkin dengan pelajaran yang bosan gitu ya, mungkin di BK kan tempatnya untuk bisa meluapkan kebosanan mereka gitu ya. Makanya saya selalu bikin ice breaking yang menarik gitu. Dan jadi healing ya. Betul. Jadi dalam pelajaran. Ya. Jadi BK tuh nggak menjenuhkan buat anak gitu. Bagus. Oke, saya rasa sudah lengkap ya dari segi strateginya, segi juga dari medianya. Ini rubriknya nanti disesuaikan dengan kebutuhan yang di pembelajaran itu ya, sesuai dengan strategi-strateginya. Ada yang ingin dibantu? Mungkin dari sekolah mungkin ya disiapkan fokusnya aja Bu, sama laptop ya, dan speakernya itu aja sih. Dan wifi yang kencang, karena kan di atas kan suka wifi, jadi mungkin bisa akses wifi-nya bisa ditingkatkan ya. Nanti untuk alat-alat seperti infokus, speaker ya,
ini nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Rusmana ya supaya disiapkan di kelas mana nanti akan kita koordinasi dulu supaya sebelum pembelajaran sudah siap. Ya, siap ya. nanti akan disiapkan. Baik, Pak Tika, semoga kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar ya. Nanti saya akan hadir di kelas Tika ya untuk melihat keberlangsungan kegiatan pembelajarannya ya. Mudah-mudahan berjalan lancar kegiatannya. Terima kasih atas waktunya. Kita mulai ya anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas keterlambatan untuk video hari ini. Oke. Untuk kali ini sebelum kita memulai kegiatan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk kelas tolong di absen disiapkan terlebih dahulu. Silakan.
saya ucapkan terima kasih ya, kemarin saya diperkenankan untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelasnya Bu Kartika. Ya, menurut Bu Kartika kegiatan pembelajaran kemarin seperti apa? Apakah sudah tercapai sesuai rencana? Kegiatan kemarin memang sudah sangat tercapai sesuai dengan RPL yang saya buat, dan juga untuk kegiatan kemarin memang tadi itu sangat antusias sekali karena mungkin materi yang saya sampaikan mungkin baru buat mereka, jadi mereka sangat antusias ketika ada PowerPoint yang saya sampaikan. Mereka sangat sangat mengikuti dengan baik, menyimak dengan baik gitu. Dan juga ketika ada tampilan YouTube tentang video cyberbullying pun mereka memperhatikan gitu, bahkan sampai mau lagi diulang kembali gitu kegiatan tersebut gitu ya. Dan juga untuk hambatannya saya rasakan kemarin memang ada beberapa ada beberapa mikrofon yang memang mati, jadi anak-anak tidak bisa kencang untuk diskusi kemarin ngomongnya gitu loh. Jadi itu sih hambatan yang saya rasakan gitu, dan ini sih sudah sesuai antusiasmenya mereka juga, apalagi ada ice breaking kemarin, jadi mereka semangat banget. Yang awalnya pelajaran sebelumnya mungkin mereka capek lelah, mungkin di pelajaran saya jadi lebih semangat karena tadi ada games yang menarik gitu. Luar biasa yang berarti ya, saya ucapkan selamat. Kemarin kegiatan pembelajarannya berjalan lancar dan menurut Bu Kartika sudah berhasil sesuai dengan rencana, gitu ya. Baik, untuk pengembangan berikutnya apa yang ingin dilakukan? Untuk pengembangan berikutnya mungkin akan ada topik-topik yang lebih menarik lagi gitu ya. Mungkin kita akan juga bahas masih tetap yang sama tentang perundungan, mungkin dari aspek yang lain, entah itu dari verbalnya atau dari segi body shamingnya gitu. Mungkin nanti akan bisa didiskusikan anak. Jadi anak juga paham bahwa pembuli itu bukan sekadar dari cyberbully aja, tapi ada juga body shamingnya, ada juga dari verbalnya, ada non-verbalnya. Jadi mereka paham nih semua aspek tentang pembulian atau perundungan gitu. Jadi tidak ada hal-hal terjadi lagi di kelas mereka, dan mereka juga bisa menangani dengan yang mereka paham dari video-video atau materi yang saya siapkan. Baik, bagus itu, sehingga anak-anak lebih bisa menerapkan lagi ya penerapan ini. Baik. Untuk segi alat kemarin berjalan lancar. Berjalan lancar sih Bu, alhamdulillah semua terkoneksi dengan baik, hanya tadi itu aja sih yang mikrofon aja Gitu. Berikutnya dukungan dari sekolah, apalagi yang dibutuhkan dukungan dari sekolah mungkin yang harus disiapkan lagi ya, tadi mikrofonnya harus dibagusin lagi, sama pengeras suaranya mungkin Bu, karena ya lebih bagus lah gitu Bu. Baik, dan speaker ya, Iya. nanti insya Allah kita lihat lagi ya, kita perbaiki Ya. Baik, dari semua kegiatan pembelajaran, jika di dalam skala 1 sampai 10, di angka berapa kompetensi Bu Kartika dalam kegiatan pembelajaran? Kegiatan kemarin sih 9 sih Bu. Sembilan. Banget, anak-anak semangat banget. Luar biasa 9 ya. Anak-anak semangat sekali, makanya saya bener-bener ya terbantu lah gitu Bu. Anak-anaknya juga motivasi. Anak-anak antusias ya, pembelajarannya juga menarik ya. Baik. Luar biasa Bu Kartika. Mudah-mudahan kedepannya bisa bertahan dan malah bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Ya, baik. Untuk kemarin kan yang akan kita tanamkan itu kan KSE ya, kompetensi sosial emosional siswa, terutama dalam kesadaran atau keterampilan berelasi. Seperti apa pengembangannya dalam pantauan Bu Kartika? Ya pengembangan yang saya lihat sih ya untuk kompetensi sosial dan emosional, karena kan memang topiknya bully ya. Mereka jadi lebih aware nih ke teman-temannya yang mungkin dibully dengan teman yang lain. Aware dalam arti ketika ada hal tersebut mereka sudah bisa menangani nih dengan cara apa tadi, lapor ke guru BK, lapor ke wali kelas, atau lapor ke orang tua begitu. Jadi tanggapnya lebih lagi semenjak sudah ada materi tentang cyberbully di kelas gitu Bu. Dan juga mungkin dari segi di kelas pun juga nggak cuma di kelas Bu, bahkan mungkin di kelas lain pun juga ya yang memang ada hal serupa ya tadi itu, mereka bisa mengingatkan ke teman-temannya nih, oh ini loh bahaya cyberbully loh, saya kemarin dapat materi dari Bu Kartika tentang ini. Jadi penerapannya nggak hanya di kelas, tapi di kelas-kelas lain, mungkin di lingkungan pertemanan mereka yang lain di luar dari sekolah juga terbantu gitu. Ya, luar biasa ya, jadi cakupannya luas ya, bukan hanya untuk dirinya, Untuk orang lain, di kelas temannya, lain juga kelas lain, juga di lingkungannya. Ya, kan itu yang diharapkan. Baik ya.
mudah-mudahan anak-anak bisa menerapkan dengan keberlanjutan ya, secara kontinu. Baik, berarti untuk penanaman KSE ini sudah tercapai ya, terbukti dalam peningkatan rasa peduli Iya. terhadap diri dan lingkungannya dan teman-temannya. Baik, untuk kegiatan bekerja kelompoknya kemarin Pekerjaan kelompok sih anak-anak sangat kooperatif ya. Jadi ketika memang ada diskusi, ketika temennya menyampaikan pendapat, mereka menyimak dan mungkin menyanggah pun dengan sanggahan yang baik ya, dengan bahasa yang baik gitu. Jadi terkesan jiwa anak-anak untuk berdiskusi itu kuat gitu loh Bu. Gitu. Jadi ketika ada nanya ya dijawab, ketika temennya memberikan jawabannya juga mereka menyimak dengan baik gitu sih. Jadi kompetensi berelasinya juga tercapai. Baik. Wah, hebat ini Bu Kartika. Ini justru apa yang dibutuhkan saat ini ya, dalam kasus-kasus bullying ini ya, anak-anak perlu peningkatan lagi kompetensinya. Dan Bu Kartika bisa memfasilitasi untuk penanaman baik dari segi KSE juga dalam segi anti bullying ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dan berkelanjutan. Baik. Untuk berikutnya, apalagi yang ingin dicapai Bu Kartika dalam pengelolaan kelas? Mungkin yang ingin dicapai mungkin Kalau kemarin kan berkelompok ya, berdiskusi. mungkin nanti akan bekerja secara individu ya. Kita kan mandirinya, secara mandiri berarti dengan membuat poster anti bully gitu Bu. Jadi bikin posternya itu mandiri karena kan memang ada Canva ya sekarang ya. Jadi anak-anak juga saya latih untuk bisa menggunakan Canva itu untuk bikin poster tentang anti perundungan gitu. Jadi mereka juga paham dari segi diskusi kelompok dan langsung penerapannya di poster anti bullying. Baik, kalau kemarin misalnya berkelompok ya, keterampilan berelasi, berarti kedepannya yang akan dilihat atau ditanamkan adalah kompetensi kesadaran diri. Ya, dengan memberikan tugas secara individu, baik atau secara mandiri sehingga kemandiriannya akan terlihat ya. Baik, luar biasa Bu Kartika. Mudah-mudahan berjalan lancar nanti untuk berikutnya ya, kegiatan-kegiatan berikutnya. Nanti kabarkan lagi ke saya ketika akan Bu Kartika sudah siap untuk diobservasi lagi. Iya. Oke, mudah-mudahan sukses Bu Kartika. Terima kasih. Selamat, terima kasih waktunya.